Barat, para pemimpin PTMA, para pemimpin Ortom Muhammadiyah Kalimantan Barat, dan yang terkasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, serta saudara-saudari sekalian yang telah berkenan hadir, baik luring maupun daring via channel YouTube Muhammadiyah Kalbar. Hadirin yang saya hormati, saya Izan Fahruzi selaku pembawa acara, izinkanlah saya untuk membaca susunan acara pengajian Ramadan pada sore hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Ketua PWM Kalimantan Barat. Yang keempat, acara inti, yaitu tausiah Ramadan, sekaligus menutup pengajian Ramadan pada sore ini. Demikianlah beberapa serangkaian acara pengajian pada sore hari ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, kami selaku panitia juga memberikan kesempatan hadirin sekalian untuk berinfak di bulan suci Ramadan dalam membantu proses pembangunan Pondok Pesantren Tahfiz Muhammadiyah Darul Hikmah PCM Pontianak Utara dan pembangunan SMK Muhammadiyah 1 Kuburaya yang rata dengan tanah karena musibah kebakaran. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan infaknya bisa melalui panitia infak yang bertugas di belakang, atau bisa juga melalui transfer ke rekening Bank Kalbar. Bapak Ibu sekalian bisa catat nomor rekeningnya 122 502 0066. Sekali lagi 122 502 0066 atas nama Panitia Pembangunan Ponpes Darul Hikmah. Kemudian bisa juga Bapak Ibu sampaikan melalui Bank Kalbar Syariah untuk proses pembangunan SMK Muhammadiyah 1 Kuburaya, yaitu dengan nomor rekening bisa Bapak Ibu catat 882 013 397 775. Saya ulangi 882 013 397 775 atas nama SMK Muhammadiyah 1 Kuburaya. Semoga infak yang Bapak Ibu salurkan dibalas beribu kali lipat di bulan suci ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Andi Akbar SPD. Kepada Qori Andi Akbar SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima
أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaraan ayat suci Al-Quran dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ayahanda Dr. Haji Pabali Musa MAG selaku Ketua PWM Kalimantan Barat. Kepada Ayahanda Dr. Haji Pabali Musa MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bengkulu nih, sepuh kita. Ini ketemu kawan lama nih lain nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan Bapak Profesor Dr. H.M. Din Samsudin, MA, beserta istri, alhamdulillah sesuai jadwal hadir bersama kita. Saya agak lupa terakhir waktu Muswil 2010-an, 2011-an kali Pak Din kesini ya. Kalau yang terakhir bicara di gedung ini Pak Malik Fajar, setahun atau 2 tahun lalu sebelum meninggal beliau tuh, Malik Fajar, kunjungan ke Singkawang sekaligus waktu itu. Yang saya hormati, ini untuk menyingkat saja seluruh jamaah pengajian dari keluarga besar Muhammadiyah, dari seluruh unsur dan levelingnya, baik di tingkat wilayah, kemudian juga di tingkat PDM, cabang, ranting, dan seterusnya, semua jemaah yang hadir. Wabil khusus juga yang terhormat Pak Rektor Universitas Muhammadiyah beserta jajaran selaku tuan rumah. Alhamdulillah, di 15 Ramadan ini kita dapat satu rahim dengan melaksanakan pengajian dengan tema yang sudah terpampang tertulis di depan. Intinya membangun komitmen untuk bersiteguh dengan kebenaran. Nah, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, kami keluarga besar Muhammadiyah Kalbar mengucapkan terima kasih kepada Pak Din dan istri yang di tengah kesibukan yang pasti luar biasa banyaknya agenda beliau dapat hadir di Pontianak, Kalimantan Barat ini. Jadi insya Allah kami sangat berharap banyak mendapatkan informasi, peneguhan, penguatan, pencerahan yang dari beliau ini. Tentu insya Allah kita manfaatkan waktu ini sesingkat-singkatnya, walaupun sudah sekian waktu termakan udah ya dengan karena kendala penerbangan beliau tadi ya. Saya kira ini saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Salam sehat dan semoga kita mendapatkan berkah dengan pengajian ini di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Demikian, terima kasih. Akhirnya nasrum minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Bapak Dr. Haji Pamali Musa MAG yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baiklah, acara yang keempat adalah acara inti pengajian Ramadan ini yang akan diisi dengan tausiah oleh Ayahanda Profesor Muhammad Sirajuddin Samsudin MA PhD. Sesi ini akan dipandu oleh Ustadz Zainal Arifin, Sekretaris BPH Universitas Muhammadiyah Pontianak yang bertugas selaku moderator. Kami sampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini
juga bisa memberikan infak terbaiknya untuk pembangunan Ponpes Tahfiz Darul Hikmah dan SMK 1 Muhammadiyah Kuburaya melalui tempat infak yang akan disebarkan oleh panitia yang bertugas pada saat tausiah berlangsung. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan infak terbaiknya melalui rekening yang telah disediakan panitia. Bapak Ibu bisa mencatat kembali melalui tempat di panitia yang telah bertugas di belakang. Baiklah hadirin sekalian, dengan dimulainya acara tausiah kita, usai sudah tugas saya memandu acara ini. Saya Izan Fahruzi, selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Ustadz Zainal Arifin, kami persilahkan memandu acara berikutnya sekaligus menutup acara nanti. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sirajuddin Samsudin MA, atau yang biasa kita akrab panggil dengan Bapak Din Samsudin, beserta istri Ibu Rasda Diana yang berbahagia. Yang saya hormati Ketua PWM Kalbar Bapak Dr. Pabali Musa beserta seluruh jajarannya, para ketua, sekretaris, bendahara, majelis, ketua majelis, ortom tingkat wilayah, ketua BWA Kalbar beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Rektor UM Pontianak beserta seluruh sivitas akademika yang alhamdulillah sudah menyediakan tempat untuk pengajian Ramadan kita pada hari ini. Itu juga kepada Bapak Tamim dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak. Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu yang terus berjalan, saya tidak akan berpanjang kalam, sekedar memperkenalkan bahwa beliau Pak Profesor Dr. Din Samsudin sudah akrab kita kenal. Beliau pernah menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelum Profesor Haidar Nasir pada saat ini. Beliau juga pernah menjadi Ketua MUI Pusat, dan yang kita kenal juga setelah beliau tidak lagi menjadi Ketua PP Muhammadiyah, beliau menjadi Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Ya, jadi dari yang tingkat pusat kemudian mendarat lagi ke tingkat bawah. Dan tema kita pada hari ini adalah Ramadan momentum peneguhan semangat membela kebenaran. Dan untuk tema ini kita sengaja mengundang Profesor Din Samsudin karena kita bisa mengikuti semua sepak terjang beliau di saat negara kita dalam keadaan mungkin kurang menyenangkan dalam harapan kita. Beliau berani tegak untuk mengingatkan akan keadilan dan kebenaran yang harus diperjuangkan dan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan sekedar informasi untuk Pak Din Samsudin bahwa peserta atau pengajian ini selain pimpinan juga ada mahasiswa, ada dari anggota-anggota Ortom Muhammadiyah dan juga simpatisan yang insya Allah siap menerima tausiah dari Pak Din Samsudin. Dan tadi saya sempat memperkenalkan diri bahwa saya kebetulan adalah adik dari kawan
Pak Din Samsudin waktu di Gontor. Jadi Din itu ada, yang saya kenal yang akrab itu ada 3. Yang satu kakak saya sendiri, Saifuddin, dan yang kedua Sirajuddin Samsudin, yang biasa dipanggil Pak Din Samsudin dari Sumbawa. Satu lagi Didin Sirajuddin dari Sunda, yang sekarang menjadi kaligrafer terkenal di Indonesia. Beliau pendiri LEMKA, Lembaga Kaligrafi. Katanya sejak di Gontor, Pak Sirajuddin, Didin Sirajuddin itu memang tulisannya sudah indah. Kalau Pak Didin Samsudin ini waktu di Gontor orasinya juga sudah hebat. Jadi tidak salah kalau beliau sekarang pernah juga menjadi politisi. Dan insya Allah sekarang kita akan mendengarkan semangat beliau untuk membela kebenaran di bulan Ramadan ini. Waktu sangat tepat, saya silakan pada Pak Adin. Mohon maaf nanti kepada panitia untuk diingatkan kalau sudah mendekati waktu berbuka puasa. Ya, karena ini waktunya akan saya silakan seluas-luasnya untuk Pak Adin Samsudin memberikan tausiahnya. Silakan Pak Adin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ketua PWM Kalbar, sahabat lama saya Dr. Pabali Musa MAG, dan juga Ketua PWA Kalbar, oh yang berkerudung biru ya, bukan? Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, Dr. Dodi Iriawan, ST Magister of Engineering. Ini doktornya dari Real Madrid apa Barca? Bapak-bapak, ibu-ibu ya, dan saudara-saudara semua, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Saya sungguh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia bisa hadir kembali di kota Katulistiwa ini, yang saya pikir dipilih menjadi ibu kota negara yang baru. Ternyata yang di sebelah timur, walaupun insya Allah tidak jadi itu. Oleh karena itulah saya hadir bersama istri, ya, pendamping hidup sekaligus pendamping perjuangan saya. Ya. Beliau adalah Dr. Rashda Diana LCME, cucu dari pendiri Pondok Modern Gontor Kiai Haji Imam Zarkashi. Ibundanya alumni Madrasah Muallimat Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau S1 di Al-Azhar, S2, S3 di UMY. Beliau ingin sekali datang karena tidak ingin membiarkan saya sendiri. Nanti kalau saya capek habis ceramah, nah beliau biasa melakukan kegiatan rutinnya itu, memijit kaki suaminya. Ya. Karena waktu yang terbatas, ya, saya ingin langsung saja, ya, 1 jam tersisa, ya, 1 jam lebih sedikit, setengah jam nanti untuk pengantar dan setengah jam untuk pengantar dan setengah jam untuk
tanya jawab atau diskusi. Saya ingin fokus pada frasa kedua atau bagian kedua dari tema kita kali ini. Dan tadi disebut oleh Ketua PWM, komitmen membela kebenaran. Saya tadi menduga-duga apa nih latar belakang PWM dan UMP mengangkat tema ini. Terus terang selama bertahun-tahun baru kali ini ada tema seperti ini gitu. Itu membela kebenaran. Ya. Padahal tema ini sangat-sangat penting bagi kita kaum beriman. Mungkin ya, diangkat sebagai materi percakapan di antara kita karena pembelaan terhadap kebenaran itu sudah pudar, termasuk di kalangan umat Islam. Dan bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, membela kebatilan, atau paling tidak sebagaimana yang disinyalir dalam ayat-ayat suci yang dibacakan tadi, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, iltibasul haq bil batil. Atau gejala di masyarakat kita ya, lebih ekstrim lagi, yaitu membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Saya tidak tahu persis mana yang dominan, varian mana yang dominan dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bangsa. Dan inilah yang resultantenya, akibatnya kehidupan kita sebenarnya tidak hanya gejala nasional Indonesia, tapi gejala global di dunia ini mengalami kerusakan yang akumulatif. Terjadi kerusakan global yang bersifat akumulatif, serius, akut, dan kronis, yang oleh Al-Quran sudah diprediksi sejak dulu kala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nyata kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia. Bahkan ada kelompok pemegang dan pemangku amanat dalam skala, semua skala, tidak hanya pemerintahan tapi juga di masyarakat ya. Mereka asyik masuk dengan istidraj ya. Istidraj ada akar kata pada daroja, yaitu mereka dibiarkan menikmati kebatilan atau hasil dari kebatilan itu, dibiarkan menikmati hasil dari perbuatan mendustakan ayat-ayat Allah. Senang sekali, nikmat sekali. Dan mereka merasa tidak salah. Bahkan merasa tidak ada yang namanya balasan Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak ada seperti yang diberitakan oleh Al-Quran tentang umat-umat dahulu kala yang telah dibinasakan oleh Allah Sang Pencipta. Kaum Nabi Nuh yang mendustai risalah atau tauhid, didatangkan azab atau iqab. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Pintu-pintu langit mencurahkan air hujan, mata air dari bumi memancarkan air bertemu, air bah raksasa. Masih terjadi lagi kaum Tsamud juga mengingkari ajaran tauhid.
didatangkan kepada mereka wa arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumi naqsim mustamir tanzi'un ka'annahum a'jazu naqlim munqair, yaitu angin yang kencang yang menggelu atas kaum Ad. Wa arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir, suara yang menggelegar menjadikan mereka tumbang bagaikan rumput-rumput kering. Kaum Nabi Lut, warsalna alaihim hasiba illa ala ali Lut, kami datangkan hujan batu. Hadirin, sejarah berulang. Di ujung ayat-ayat tadi di beberapa surat Al-Quran menarik untuk ditadaburkan. Allah selalu berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kami telah jadikan Al-Quran sebagai pelajaran sejarah, adakah yang mau menjadikannya sebagai pelajaran? Namun sejarah terulang hingga masa modern. Ada prototipe kaum Nabi Nuh, ada prototipe kaum Tsamud, ada prototipe kaum Ad, dan ada prototipe kaum Nabi Lut, yang sekarang tidak hanya antara laki-laki dan antara laki-laki dengan laki-laki, tapi juga laki-laki dengan perempuan dengan perempuan, dan ada yang trans yang disebut LGBT itu. Dan ada yang kemudian menikmati istidraj sebagaimana yang dialami oleh Fir'aun. Para penguasa-penguasa dunia pada masanya dibiarkan menikmati kehidupan duniawi secara perlahan-lahan. Istidraj itu at the end langsung, bahasa Jawanya nyungsep, nggak tahu bahasa Melayu itu, langsung terjatuh, terjerembab. Saya mengamati sekarang sedang berlangsung istidraj, maka nggak usah dijatuhkan karena akan jatuh sendiri. Istidraj, Allah peringatkan dalam Al-Quran, walladzina kadzabu biayatina, dan mereka yang mengingkari, mendustai ayat-ayat kami. Pendustaan ayat-ayat Allah itu tidak mau dengar kebenaran dari kitab suci, tidak mau menerima kebenaran ilahi yang diberitakan oleh kitab suci, bahkan mengingkari, mendustai, bahkan melecehkan, menistakan. Sebagaimana yang merajalela adalah bentuk Islamofobia. Dewasa ini istidraj berlangsung. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum bima kanu yaksibun, kami istidrajkan mereka tentang apa-apa yang mereka lakukan. Inilah fenomena gejala kehidupan kita. Terserahlah mana urutan yang paling besar itu. Mungkin iltibasul haq bil batil, yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, atau yang menukar kebenaran itu dengan kebatilan, al-haq dengan kebatilan, dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun kita kaum beriman ini harus percaya dengan janji Allah dalam Al-Quran, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jika datang kebenaran al-haq, maka kebatilan akan sirna, karena memang kebatilan itu harus sirna. Tapi sangat tergantung kepada kaum beriman untuk membela, memperjuangkan, menegakkan al-haq. Itulah topik kita. Komitmen untuk membela, atau mungkin lebih dari sekedar membela, menegakkan kebenaran, menegakkan al-haq, iqamatul haq dalam kehidupan kita sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, al-haq itu adalah sifat Allah, salah satu dari 99 nama Allah. Al-haq, Allahul haq,
maka al-haq itu Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Dan oleh karena itu wahyu-wahyu yang diturunkan kepada umat manusia adalah yang datang dari al-haq, maka mengandung al-haq itu sendiri. Dan oleh karena itu agama yang bersumber pada wahyu itu adalah al-haq. Jadi al-haq itu terserah kita ya di dalam memahaminya, mempersepsikannya. Bisa al-Islam itu sendiri, bisa Al-Quran itu sendiri, bisa Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, karena memang sumber dari wahyu dan sumber dari ajaran-ajaran agama yang telah diturunkan kepada umat manusia. Dan tentu al-haq itu bisa dijabarkan dalam bentuk nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keutamaan yang terpuji, yang mengejawantah dalam al-akhlaq al-akhlaq al-mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji. Nilai kebenaran itu sendiri, nilai kejujuran, keadilan, apalagi kebenaran, kejujuran, keadilan, keterbukaan, kemajuan, itulah warna-warni dari al-haq yang saya sebut sebagai al-fadail atau al-fudul, nilai-nilai keutamaan yang bersumber dari wahyu, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang al-haq, maka nilai-nilai keutamaan itu adalah nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Umpamanya kejujuran, yang sekarang ini mutiara yang hilang, hilangnya kejujuran dari kehidupan kita. Padahal dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis sangat kuat sekali berbicara tentang as-sidqu. Iyyakum wa alaikum bis-sidqi, adalah kamu menegakkan, menampilkan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu membawa kepada kebenaran, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan albir itu membawa kepada surga. Kemudian apa? Kok saya lupa awalnya itu. Wa iyyakum bil kadhibi. Yang wa iyyakum kedua ya. Dan hati-hatilah dengan kebohongan, dengan kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada al-fujur, keburukan, dan al-fujur itu membawa ke neraka. Ini soal as-sidqu. Maka betapa langkanya sekarang orang jujur, as-siddiq, as-siddiqun. Padahal itulah yang sangat-sangat penting dan merupakan nilai-nilai keutamaan. Atau nilai keutamaan lain al-adil, al-adlu, keadilan, berlaku adil, baik terhadap sesama manusia, bahkan terhadap orang yang terdekat di antara kita, bahkan terhadap diri sendiri. Sering kita tidak berlaku adil terhadap diri sendiri, terhadap anggota keluarga, terhadap siapa-siapa yang berada di bawah naungan kita. Dan apalagi jika tidak ada keadilan pada pemangku amanat negara, masyarakat, bangsa, maka terjadilah lawannya keadilan, itulah az-zulmu. Itulah az-zulmu, itulah kezaliman, itulah kegelapan. Sayang sekarang ini justru penggelapan itu yang merajalela. Padahal seyogianya lawannya penggelapan, yaitu pencerahan, tanwir. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya, penguasa, pemimpin, petinggi orang-orang yang beriman. Yukhrijun nasa minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Itu tanwir.
menjadi istilah khas Muhammadiyah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, wali-wali mereka itulah para taghut, mereka yang melampaui batas, mereka yang ekstrim, melampaui titik keseimbangan. Apa kerjanya para taghut? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, mengeluarkan umat manusia dari terang benderang kepada kegelapan-kegelapan. Jadi ada tanwir, pencerahan, ada arus tazlim, penggelapan-penggelapan. Ini yang terjadi dalam kehidupan baik sebagai bangsa maupun sebagai umat manusia sekarang ini. Maka hadirin dan hadirat, kembali menegakkan al-haq atau kebenaran, ini harus menjadi agenda utama kita, menjadi agenda utama kaum beriman yang harus dimulai dari diri sendiri. Nah, bagaimana manifestasinya, perwujudannya? Menegakkan kebenaran al-haq. Pertama, yakinilah kebenaran itu adalah kebenaran. Jangan sampai ada pemahaman yang kabur. Ini hak apa tidak ya? Ini apa benar apa tidak ya? Kalau sudah mulai dengan keraguan-raguan, kita tidak akan mungkin menegakkan kebenaran itu, menegakkan al-haq. Maka apa kata Al-Quran? Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan menjadi orang-orang yang ragu. Ini saya sudah turun ke tingkat praktis. Mulailah, berangkatlah dengan keyakinan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran. Kebenaran itu akan dibenarkan oleh akal sehat, bukan akal jahat, bukan akal yang sudah dipengaruhi oleh hawa. Kalau akal yang sudah dipengaruhi oleh hawa, apa lawannya aklun salim itu? Akal yang jahat lah gitu ya. Itu karena sudah ada pengaruh hawa nafsu. Itu dikotak-atik kebenaran itu. Ya, dikotak-atik, diberi justifikasi, diberi pembenaran rasional, padahal rasio sudah dipengaruhi oleh akal pikiran, dipengaruhi oleh hawa nafsu. Jadi mulailah dengan meyakini kebenaran, dan kebenaran itu ada di dalam agama, ada di dalam wahyu. Maka apa yang diajarkan oleh wahyu bukan untuk dipertanyakan, bukan untuk diperdebat, bukan untuk dibicarakan. Sekali kebenaran, maka dia harus tetap menjadi kebenaran. Sebenarnya mengikuti Ibrahim alaihissalam, umat Islam sebagai agama samawi yang diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW, juga Nasrani, juga Yahudi yang berdasarkan wahyu yang asli, yang otentik, itu mengacu kepada komitmen Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai Bapak Tauhid, yang disebut dalam Al-Quran atau menyebut diri sebagai Hanifan Musliman. Ya, ada dalam Al-Quran itu. Hanifan Musliman, seorang yang hanif dan muslim, seorang muslim yang hanif. Belum tentu kalau hanya muslim, belum tentu hanif. Hanifan Musliman, kehanifan, al-hanifiyah adalah berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak belok-belok, tidak mencela-mencela. Sekali kebenaran kita terima, kita berpegang teguh dan kita berada pada garis lurus. Itulah al-hanifiyah, itulah kehanifan. Allah Subhanahu wa taala menukilkan sosok Ibrahim alaihissalam sebagai hanifan musliman, ya, yang menampilkan keislaman dan kehanifan. Nah, bapak tauhid, bapak monoteisme,
Dan itulah yang harus kita teruskan sekarang ini. Kalau sudah menyangkut agama, Bapak Ibu jangan main-main. Jangan diperdebatkan. Jangan dipersoalkan lagi. Kita ini kan ada doa ya, doa standar itu ya. Sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah, apa? Biasa kalau yang baru belajar jadi imam baca doa itu tuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 442. Itu menurut seorang ulama mubalik ya, itu penjabaran dari doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 4 yang pertama syarat untuk memperoleh hasanah fid dunya. Salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Itulah yang menjamin kita memperoleh hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Kelanjutannya apa? Kalau dicuru di tengah saya nggak hafal. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut fi sakaratil maut, hasanah fil akhirah. Yang ketiga wan najata minan nar, bukan apa namanya, wa qina adzabannar, wan najata minar apa? Wal afwa indal hisab. Sebagai contoh kita menampilkan keislaman yang hanif. Salamatan fid din, memperoleh keselamatan dalam beragama. Sering kita tidak beragama secara selamat. Beragama salamatan fid din hanya sholat. Tapi ketika mencari jodoh, belum tentu itu salamatan fid din itu. Yang banyak terjadi kemudian ya nikah dengan yang tidak seiman. Atau ketika mencari pekerjaan, ingin pekerjaan-pekerjaan yang hanya mendatangkan uang, belum tentu salamatan fid din. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu yang pertama tadi pada pikiran saya. Kalau ingin kita menegakkan kebenaran, berkomitmen dalam menegakkan kebenaran, berangkatlah dengan keyakinan dan bahwa itu adalah kebenaran. Maka kita yang kedua, kita minta pertolongan Allah ya, supaya kita tetap berada pada komitmen kebenaran itu. Ada doa juga itu sering dibaca. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami, sadarkanlah kami bahwa kebenaran itu sebagai kebenaran, dan berilah kami kekuatan untuk menegakkannya. Ya, supaya kita jangan kabur itu. Membaca peta kehidupan, peta jalan antara al-haq dan al-batil, sering kabur itu. Karena ada tadi dorongan hidayah dan dorongan hawa nafsu. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Dan ya Allah, tunjukkanlah pada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, dan berilah kami kekuatan untuk mencegahnya. Ini doa katanya ma'thur doa itu ya. Ini bagus untuk kita baca agar kita jangan bolak-balik di dunia yang penuh godaan seperti sekarang ini. Luar biasa ya Bapak-bapak, ibu-ibu, cobaan bagi kita kaum beriman. Nah yang ketiga, tadi yang pertama, berangkatlah dengan niat menegakkan kebenaran dan memahami kebenaran sebagai kebenaran. Cara yang kedua, minta tolonglah kepada Allah untuk selalu ya ditunjuki jalan kebenaran itu, termasuk dalam Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Nah yang ketiga pada hemat saya, seringlah berada pada radius orang-orang yang berkomitmen kepada kebenaran.
kalau kita berada dalam al-bi'ah, dalam lingkungan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, yang menggantikan al-haq dengan al-batil, yang mencampur adukan al-haq dengan al-batil, yang bergumul dengan kebatilan-kebatilan, ya secara wajar kita akan terpengaruh gitu. Maka ini sangat penting ya untuk para orang tua agar anak-anak kita senantiasa berada pada lingkaran, istilah saya pada radius, pada albiah, pada lingkungan ya. Anak-anak yang baik, kalau tidak luar biasa pengaruh gitu. Dan kadang-kadang orang tua tidak akan mampu lagi membalikkannya ya, kalau sudah menyimpang gitu. Nah kita orang dewasa, orang tua pun ya juga harus demikian. Ya kalau sahabat-sahabat kita, teman berbincang-bincang setiap hari, orang-orang ya umpamanya di kalangan politisi ya, sesama politisi jahat, politisi busuk ya dia akan terpengaruh. Atau sesama akademisi jahat yang punya pikiran sistem analisa yang salah, yang tidak bertolak dari wahyu, kita akan terpengaruh. Apa contohnya? Ibu-ibu juga berada dalam lingkaran teman-temannya ya. Wah, yang hobi arisan, yang hobi shopping, nah ibu juga akan terpengaruh kan. Ini bisa diterjemahkan pada setiap profesi, apapun profesi kita dalam kehidupan ini gitu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum saya akhiri pengantar ini, saya tertarik dengan tema ini karena inilah yang menjadi masalah kita umat Islam. Saya kerucutkan umat Islam di Indonesia ya. Sekarang itu apa? Ada gejala mengembangkan seolah-olah itu kebenaran, atau kebenaran seolah-olah, pseudo kebenaran, seolah-olah itu kebenaran. Coba ambil contoh dalam toleransi. Kita harus menampilkan toleransi, khususnya antar umat beragama. Tapi pemahaman toleransinya ya kita ikut di rumah ibadat pemeluk agama lain sambil kita bersolawat di dalamnya, sambil kita apa? Atau ikut menyanyi-nyanyi seperti orang lain menyanyi-nyanyi. Ada nggak itu ya? Saya sering miris itu. Demi toleransi. Atau buka puasa di tempat lain. Ada itu. Nah bukan itu toleransi yang benar. Toleransi yang benar kita berbeda akidah, berbeda keyakinan keagamaan, gak bisa disamakan dan tidak boleh disama-samakan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, tapi kita bersaudara secara kemanusiaan. Jelas ada pembatas itu. Kita memang umat Islam dituntut juga untuk menampilkan as-samha, at-tasamuh. Jadi kalau tadi saya katakan kehanifan itu berpegang teguh pada kebenaran, tidak boleh belok-belok. Tapi Nabi Muhammad SAW ada menambahkan dalam sabdanya, ada beberapa versi itu. Wa ma bu'ithu lil yahudiyah wa ma bu'ithu lil nasraniyah, aku tidak diutus untuk keyahudian, aku tidak diutus untuk kenasranian, bu'ithu lil hanifiyatus samhah, aku diutus untuk menegakkan kehanifan yang terbuka, bertenggang rasa, atau yang toleran. Dalam hadis lain bunyinya inna ahabbad-din ilallah, sesungguhnya keberagaman yang disukai oleh Allah adalah al-hanifiyatus samhah, kehanifan yang terbuka dan berlapang dada, yang bertenggang rasa. Kalau sesama umat Islam karena perbedaan ayat Al-Quran yang dibacanya,
Perbedaan hadis yang dipilihnya sering ada perbedaan pendapat. Ya. Dan itu tidak, kalau menyangkut usuluddin, dasar-dasar agama, itu tidak ada toleransi. Di MUI dikembangkan istilah perbedaan menyangkut usuluddin, dasar-dasar agama harus diamputasi. Kira-kira contoh jelas ya. Rasulullah SAW bersabda ya, dan sering dikutip oleh para penceramah bahwa beliau adalah apa? Akhir nabi dan rasul terakhir. La nabiyya ba'dah, la rasula ba'dah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelahnya. Maka ketika ada keyakinan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW dan menyantolkan diri dengan Islam, jelas itu harus segera istilahnya diamputasi tadi itu. Tapi kalau perbedaan pada furu'iyah ya, pada hal-hal yang merupakan cabang-cabang karena hadisnya berbeda. Ini banyak perbedaan di kalangan umat ini karena hadis. Itu wilayah toleransi, wilayah tasamuh ya. Dan itu sogianya bisa diselesaikan duduk bersama dulu. Ya, kalau sudah tidak bisa, sama-sama berpegang pada hadisnya, lakum ra'yukum wali ra'yi, bagimu pendapatmu dan bagiku pendapatku. Itu kalau ada perbedaan tingkat derajat awal bulan itu nggak akan bisa ke itu. Sebenarnya sama-sama ru'yat ya. Sama-sama memahami hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Cuma ujungnya kan beda itu. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau tidak terlihat, apalagi kalau derajatnya rendah, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Ini ada kalangan Islam yang berpegang pada hadis ini, termasuk pemerintah. Ulama Muhammadiyah datang, hadis itu an Abi Hurairah yang masuk Islam tahun ke-9 Hijrah, padahal pensyariatan puasa tahun Hijrah. Jadi baru belakangan itu dimunculkan oleh Abu Hurairah. Dan an Ibnu Abbas yang waktu pensyariatan puasa baru berusia balita, bayi. Maka Muhammadiyah, ulama hadis Muhammadiyah pakai hadis yang hampir sama awalnya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ujungnya fa in gumma alaikum faqdurulah, maka perhitungkanlah kalau tidak. Atau sama-sama ru'yat. Cuma yang satu ru'yat bil aini, mata kepala indrawi, yang satu ru'yat bil akli, mata pikiran, mata hati, akal pikiran. Mana yang lebih kuat itu? Hasil penglihatan dengan mata indrawi, mata ini, atau hasil penglihatan dengan mata pikiran? Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dulu datang ke PP Muhammadiyah, saya terima. Almarhum Prof. Yunahar bertanya ya tentang ini, beliau bilang yang hisab itu yang qot'i, yang ru'yat dengan mata kepala itu zonni gitu. Nah itu seorang ulama besar itu. Dan ini nggak bisa dipertemukan, seharusnya nggak usah ditemukan. Mohon maaf kalau ada pejabat Kementerian Agama, kalau memakai minimal 3 derajat ya, katanya mabim 3 derajat imkanur ru'yah, ini kemarin 2 derajat yang nggak usah diru'yat, menghabis-habiskan anggaran negara saja itu. Mahal tuh miliaran ya. Apa? Ada yang melihat begitu, ada yang melihat ada lebih dari 10 kata enggak diterima. Ya udahlah. Yang paling bagus itu, walaupun ini tidak setiap tahun, pemerintah itu berada di atas dan untuk semua golongan. Untuk tahun ini sesuai dengan keyakinan masing-masing, kita berpuasa mulai tanggal 2 dan juga mulai tanggal 3. Mari bersama-sama. Itu yang namanya negarawan, itu yang arif bijaksana. Negara jangan ikut campur.
Kalau ikut campur dia membela salah satu pihak. Dan sering negara ini ikut campur kalau yang ada uangnya gitu. Soal haji, soal zakat, soal sholat, soal apa. Kadang-kadang soal yang lain tidak diperhatikan. Soal azan di masjid malahan diatur-atur. Jadi kembali dalam suasana yang penuh dengan keraguan-raguan, membuat kita bimbang dan ragu terhadap kebenaran. Inilah saatnya tampil pembela-pembela dan penegak-penegak kebenaran. Tapi seperti hadis Rasul, yang terbuka, yang berlapang dada, bukan yang main pokoe, merasa ini kebenaran pokoe, menyalahkan dan mengkafirkan pihak lain. Bukan itu juga. Al-Hanifiyatus Samhah, kehanifan yang bertenggang rasa dan terbuka. Saya ingin mengamalkan ini Bapak Ibu yang terdidik termasuk di Muhammadiyah ya. Kalau sudah menyangkut kebenaran itu prinsip, bukan wilayah kompromi. Tapi kita tetap berlapang dada, tetap bersahabat dengan siapapun. Radius pergaulan kita harus luas ya, dengan siapapun. Saya termasuk yang mengamalkan tenda besar. Waktu dapat amanat di Muhammadiyah, ingin Muhammadiyah menjadi tenda besar yang menaungi seluruh umat Islam, bahkan seluruh bangsa Indonesia nyaman bernaung di bawah pohon rindang Muhammadiyah. Jangan pohon rindang, nanti Golkar ya. Di bawah tenda besar Muhammadiyah ya. Begitu pula ketika jadi MUI, ingin MUI kita jadikan sebagai Al-Khaymatul Kubra, tenda besar yang tidak bersetuju dengan kita, kelompok-kelompok garis keras ya kita ayomi. Saya tahu sedunia itu membuli saya karena bersahabat dengan kelompok garis keras. Saya datang di pembukaan International Conference on the Caliphate di Gelora Bung Karno, bukan karena saya bersetuju, tapi justru saya ingin menyampaikan pendapat. Dan itu ada rekamannya itu. Tapi resiko di dalam menegakkan kebenaran, apalagi mengambil jalan tengah ya, itu banyak orang yang wah yang sebelah kanan ngeritik, wah dia ini kiri, yang sebelah kiri ngeritik ini kanan. Nah saya sudah sampai kepada tingkat demi kebenaran yang kita yakini, ada kritik-kritik apapun, apalagi tidak benar kritik itu, saya bilang EGP, emang gue pikirin. Tapi kita tetap bersahabat, ramah, tamah, baik dengan siapapun gitu. Maka saya bilang kalau untuk dialog antar agama, saya tidak ingin seperti tokoh-tokoh Islam lain atau tokoh-tokoh Islam tertentu berbaik-baik dengan kelompok agama lain, tetapi tidak mau berbaik dengan umatnya sendiri. Maka saya bilang, saya tidak mau kita salam-salaman, senyum-senyuman, tapi ada dusta di antara kita. Saya bilang, ini menurut hemat saya implementasi dari menegakkan al-haq gitu ya. Waduh susah itu ya. Ini hakim Pak ya. Sekarang ada kelompok ada webinarnya kelompok hakim bersinar. Maksudnya kelompok hakim sang surya gitu. Saya pernah sekali diundang ya, karena motornya saya kenal baik di Jakarta sana gitu. Ya, hakim bersinar, waduh di dalam penegakan hukum itu luar biasa itu. Godaan dan cobaan ya. Ya. Mungkin bukan uang, bukan materi, tapi jabatan. Nah, kalau kita yakini ini kebenaran harus saya tegakkan, mohon maaf saya tidak menyinggung Bapak deh. Sebagai contoh saja. Tapi ada tekanan-tekanan. Kira-kira mana yang kita pilih ya? Waduh, kalau sudah kita takut kepada tekanan-tekanan, lupa ada ahkamul hakimin, maka kita tidak akan berpegang teguh kepada al-haq, pada kebenaran itu. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan dalam pengalaman di bidang kehidupan masing-masing gitu.
Saya kira ini yang ingin saya antarkan. 17.10 ada 20 menit, 30 menit ya sebelum waktu buka puasa. Itu sudah dihidangkan takjilnya. Tolong jangan ada yang buka ya. Nah, itu ujian dan cobaan itu. Silakan moderator pilih 1-2 yang kalau ada pertanyaan, tanggapan. Terima kasih kepada Bapak Profesor Din Samsudin yang telah menyampaikan tausiahnya. Jadi saya kira apa yang disampaikan beliau sesuai dengan tema kita. Yang penting adalah niat untuk menegakkan kebenaran dan kemudian meyakini bahwa kebenaran itu memang kebenaran. Jadi tidak digoyahkan, tidak dicampur adukan kebenaran dengan kesalahan atau kebatilan karena ada timbangan. Kemudian toleransi juga jangan sampai terlalu bablasan, dan yang penting tadi dalam menegakkan kebenaran al-hanifiyah itu juga dibarengi dengan as-samhah, al-hanifiyah as-samhah. Jadi menegakkan kebenaran tetapi dengan keluasan dada, dengan keluasan pandangan sehingga dapat mencakup banyak kalangan. Itu antara lain yang bisa kita catat. Selanjutnya masih ada waktu cukup banyak ini. Jadi nggak persilakan untuk mungkin 3 orang ya untuk menyampaikan tanggapan. Jadi 1, 2, yang ibu-ibu, yang perempuan, yang belakang ada, yang ibu-ibu perempuan. Oh ya, 1 ya. Saya kira dalam menegakkan kebenaran itu perempuan juga harus tampil, jangan hanya laki-laki saja. Silakan yang depan ini, sebelahnya Pak Ihsanuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu Pak, saya moderatornya. Silakan yang dekatnya Pak Ihsanuddin ini. Nanti antum yang kedua ya. Pinjam mic-nya, mic. Ya. Ini. Mohon sebutkan nama, kemudian asal daerah mungkin, karena ada yang dari luar Pontianak juga. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Narasumber. Nama saya Abdul Karim. Jadi sangat menarik sekali temanya Pak, Ramadan momentum peneguhan semangat membela kebenaran. Jadi apa yang Bapak utarakan tadi kuncinya kalau menurut saya pribadi Pak, kebetulan saya seorang praktisi juga hukum, di depan ada juga hakim, kuncinya pemimpin Pak. Ya, kalau pemimpin itu udah amanah ya, sidik, tablik, amanah, patonah, salah satu yang seperti Bapak lah jadi presiden. Saya yakin dan percaya Habib Rizik itu tidak akan dikriminalisasi. 1. Yang kedua yang jadi fakta di sini Pak, sedikit saya berikan pantun Pak. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pohon sawit. Di sana bingung, di sini bingung, masyarakat tidak berduit Pak. Lucu Pak, kita ini udah dibabas seperti Bapak utarakan tadi, itu hutan itu ya diganti dengan sawit, tapi faktanya minyak goreng pun susah dicari. Nah, ini saya kira ini suatu fenomena yang sangat menyedihkan di negeri yang kita cinta ini. Jadi ada satu saran dari saya Pak, Bapak sebagai pemimpin. Jadi pemimpin-pemimpin Islam ini, terutama Ormas Muhammadiyah dengan NU ini harus bersatu Pak, untuk menjadikan pemimpin-pemimpin betul-betul muslim, bukan kaleng-kaleng, bukan yang sifatnya. Kemarin ada juga ceramah di visit saya Pak, nyebut masalah Jokowi itu tidak amanah, ingkar janji, saya bilang itu. Tegas itu dari Kodam kemarin itu Pak, pangkatnya aku tidak salah lu kolonel. Dia tercengang juga, pas kebetulan momennya mau anak-anak mau demo juga. Jadi saya mohon sedikit tanggapan Bapak dengan fenomena seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tahun 2024 tadi. Nanti insya Allah mudah-mudahan jadi presiden ini minimal seperti Bapak. Ini harapan kami Pak, dari masyarakat khususnya Kalimantan Barat. Kalau boleh saya, sebelum saya tutup sedikit pantun Pak.
bukan kacang sembarang kacang. Kacang ditanam di tanah Mekah. Bapak Profesor Dr. Din Samsudin ini bukan datang sembarang datang. Datang ke Pontianak mudah-mudahan membawa berkah. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi di Mekah nggak ada kacang, Terima Pak. kasih. Di Mekah nggak ada tanam kacang karena padang pasir. Ya, ini khas Pontianak, Pak. Jadi pembukaan, penutupan pakai pantun. Silakan yang kedua tadi. Ya, langsung aja. Yang kedua nanti terus sampai yang ketiga yang dari perempuan. Mungkin pertanyaannya masih ada berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustami, PW Pemuda Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah juga. Berkenaan dengan tema kita, Ramadan momentum peneguhan semangat membela kebenaran. Mudah-mudahan tema ini dibawa oleh Muhammadiyah untuk senantiasa membela kebenaran. Nah, di akhir-akhir zaman ini, Pak Prof, kita itu selalu dihadap-hadapkan dengan masalah kebenaran ini. Ada kebenaran versi munafik dan kebenaran versi mukmin. Katakanlah kita kebenaran versi munafik itu adalah kebenaran yang dibawa oleh seperti buzzer yang kita kenal hari ini, yang kita ketahui hari ini. Mungkin ada yang sudah tahu siapa itu buzzer-buzzer yang memang selalu mengacaukan. Dan memang hari ini kalau kita lihat banyaknya bersyukur masyarakat kita itu ketika Ade Armando itu dihantam, dibonyokkan itu. Nah, jadi bagaimana sikap kita sebenarnya terhadap buzzer-buzzer ini yang senantiasa memberikan kekacauan karena juga membawa versi kebenaran. Jadi bagaimana sikap kita, Prof? Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung yang ketiga. Ya, ibu-ibu di belakang. Belakang sana, Dek. Ya, silakan yang ibu tadi. Tolong sebutkan nama dan mungkin asal organisasi, ortom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terhormat Prof. Din Samsudin yang kami banggakan, pada hari ini nilai-nilai yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW itu sudah mulai tergerus oleh pihak-pihak tertentu. Bagi kita yang terliput atau yang tergolong di dalam Perserikatan Muhammadiyah tidak akan tergeser selama tokoh-tokoh kami di tingkat nasional seperti Prof tetap istiqomah dalam nilai-nilai kebenaran. Kami yakin semuanya, kita semua berkomitmen bahwa nilai-nilai yang diberikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu harus kita tegakkan. Lewat forum yang mulia pada sore hari ini kami minta semacam penguatan dari Prof. Din Samsudin agar kami di daerah lebih kuat lagi untuk menyebarluaskan nilai-nilai karakter yang diberikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah menyampaikan responnya. Selanjutnya langsung serahkan pada Pak Din untuk menanggapi. Secara umum saja ya, dikaitkan dengan Ramadan yang tadi tidak saya singgung karena kita sudah, saya yakin sudah memahaminya. Ini adalah sistem pelatihan yang langsung dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan
lahir sebagai orang-orang yang punya komitmen kepada kebenaran. Tapi dengan syarat bulan suci Ramadan ini sebagai bulan pelatihan, Syahrul Riyadhah, harus kita dekati secara menyeluruh, secara sistem. Kan ada sistem pelatihan, tidak hanya puasa, ada qiyamul lail, ada zikir, i'tikaf, tadabbur Al-Quran, termasuk juga ya mengulurkan tangan kedermawanan lewat menyalurkan zakat, infak, sedekah gitu. Jadi kalau ini betul-betul dijalankan oleh kaum beriman dengan sebaik-baiknya, maka ya akan lahir kepribadian yang beristiqomah, kepribadian atau pribadi-pribadi yang berpegang teguh pada kebenaran itu nanti. Sebagai contoh, jangankan yang haram, yang halal saja kita hindari ya. Pada siang hari Ramadan, yang halal, yang biasanya halal, tapi kita hindari, apalagi yang haram, apalagi yang al-batil, yang al-haq saja. Ini sebagai contoh ya. Kalau kita mampu ya, menjalankan amaliyah Ramadan dengan menghayati esensi ibadah-ibadah Ramadan, al-imsak ya, menahan diri, sebagaimana definisi puasa itu, al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima pada siang hari. Dan kata imsak punya akar kata yang sama dengan tamassuk ya. Ada istilah tamassuk ya, yaitu kita berpegang teguh ya. Tamassuk itu berpegang teguh kepada kebenaran, pada nilai-nilai kebenaran. At-tamassuk bil urwatil wuthqa minat tauhid. Maka latihannya imsak gitu. Cuma kan sering ya kita mengisi Ramadan sebagai rutinitas belaka ya. Setelah itu pergi nggak ada hasil apa-apa gitu. Jadi tema kita ini berat sebenarnya. Saya sengaja tidak singgung frasa pertamanya ya. Momen Ramadan sebagai momentum gitu. Sebenarnya tidak hanya karena Ramadan kita harus berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran. Saya lebih ingin menjawab dengan menyampaikan saran saya ya. Dalam rangka kita ingin menegakkan kebenaran ya, maka langkah-langkah yang perlu ditempuh itu ya, pemaksaan diri, harus memaksakan diri menjalankan kebenaran, kebaikan. Ya ini terpaksa seperti anak sebelum usia 7 tahun dipaksa untuk sholat ya. Pemaksaan. Kalau kita gagal memaksa diri sendiri untuk menegakkan kebenaran, ya selanjutnya kita tidak akan mampu menegakkan kebenaran itu. Yang kedua, pembiasaan. Ya. Ta'wid, membiasakan diri. Ya, latihan kecil-kecil dulu. Mungkin belum sepenuhnya bisa kita raih ya. Begitu kuatnya ujian, cobaan. Dan setelah kita mampu membiasakan diri ya, maka proses terakhir ketiga itu ya memajukan, mengembangkannya. Jadi pengembangan gitu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati ya, mungkin tip lain ya, dengan merajalelanya kebatilan-kebatilan atau yang saya sebut tadi tazlim ya, penggelapan-penggelapan, maka umat Islam saya kira tidak ada jalan lain ya, kalau mampu ya, menyuarakan kebenaran, suarakanlah ya. Man ro'a minkum mungkaron, itu mungkar sama dengan kebatilan. Fal yughayyir biyadihi, belum bisa fabilisadi, belum bisa fabiqalbi, wa dzaka adhaful iman, dengan hati, tapi itulah iman yang terlemah gitu.
Ya. Ada ungkapan dalam hadis itu ya. Afdolul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Ada versi lain, afdolul jihad, seutama-utamanya jihad, perjuangan, kalimatu haqqin inda sultanin jair atau sultanin zalim, yaitu menyatakan kalimat yang benar di hadapan penguasa zalim, penguasa immoral sekalipun. Itulah jihad yang seutama-utamanya jihad. Afdolul jihad. Waduh, itu susah juga ya. Kita bersuara keras, saya Bapak Ibu ya merasa mengalami ya. Berada di dalam, berada di luar, bersuara tidak sebagai diri sendiri, sebagai organisasi besar Muhammadiyah, organisasi gabungan lagi dengan yang lain, MUI. Kadangkala hasil rapat pleno kita suarakan ya nggak didengar ya. Ya sudah, saking togutnya itu, saking tugiannya melampaui batas. Terakhir bersama kawan-kawan lain ya, intelektual kritis bergabung. Mulai agak terasa juga nih, merasa mendapat tantangan ini. Maka dihalangi. Mau deklarasi saja dulu dihalangi itu. Sekarang tidak tiarap ya, lewat kami itu menyuarakan kebenaran. Yang disuarakan nggak lain-lain. Keadaan kita, kehidupan kebangsaan kita seperti sekarang ini ya, yang bisa diungkapkan dengan kata ulang apa? Kehidupan kebangsaan Indonesia kacau balau. Ini ahli pantun tadi. Morat marit, apalagi karut marut, centang perenang, apa? Hingar bingar, lintang. Wah, baru dengar saya itu. Inilah keadaan kehidupan kita, tidak jauh-jauh, nggak usah dibawa agama dulu karena menyimpang dari Pancasila, Sila-sila Pancasila, butir-butir mutiara di pembukaan Undang Dasar 45 tidak diterapkan. Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta 2010 sudah menyatakan telah dan tengah terjadi deviasi dan distorsi, penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan nasional kita dari nilai-nilai dasar. Itu pernyataan muktamar. Undang-undang yang diproduksi oleh para politisi di Senayan sana sejak era reformasi 115 undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Maka Muhammadiyah kemarin tampil jihad konstitusi kita gugat. Waduh, capek sekali itu. Hanya 5-6 undang-undang, padahal masih ada 115. Karena hulunya yaitu para pembentuk undang-undang itu ya tidak berpegang teguh kepada Pancasila itu. Ini sebagai contoh gitu. Tapi juga cara, maka banyak dari kita ini yang tidak sabar. Yang tidak sabar. Itu apa katanya? Nggak ada pilihan lain Bang Din, hanya revolusi gitu. Pernah kumpul di rumah, kami nunggu perintah, cukup satu kata. Berjuang, kami akan lakukan. Waduh, bukan karena saya takut, bukan soal takut. Ini perlu diatur taktik dan strategi gitu. Ya, itu yang mau demo-demo kemarin ibu-ibu itu sekarang the power of emak-emak ini. Datang dari Lampung, dari mana? Kami mau ketemu Pak Din ke rumah. Besoknya mau turun demonstrasi. Ya, itu mereka punya hak. Walaupun saya tidak setuju. Saya tidak setuju cara seperti itu ya. Harus dipertimbangkan betul. Tetap jalur konstitusional. Tapi lewat jalur konstitusional ya capek juga. Maka jangan pernah lelah, jangan pernah kehilangan asa ya. Wal asri itu watawasau bil haqqi
wa tawassaw bis sabri. Saya memahaminya sabar di dalam menegakkan al-haq. Ya katanya sabar ada batasnya. Ya coba lagi. Harus optimis. Tinggal harus dicari cara yang nah. Bapak Ibu, saya tidak ingin bicara ini, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun saya bermenung gimana caranya ya. Saya pernah mencoba dan ungkapan yang kita ungkapkan ini sudah semua tipe nih. Kaulan layinan pernah pelan-pelan, lembut-lembut. Seperti Nabi Musa dan Harun ke Fir'aun ya. Idhaba wa qula lahu qawlan layyina ya. Apa? Asa ay yatadzakkar wa yakhsha ya. Pergilah kepada Fir'aun ya, dengan perkataan yang lembut agar dia sadar. Nah, tapi saya bilang ini bukan Fir'aun, ini belum Fir'aun sebenarnya. Masih ada coba. Saya masuk ke dalam, tapi ya bukan untuk jabatan. Mohon maaf, saya nggak enak ini taruh publik ada di YouTube ya. Saya tidak mau diberi jabatan-jabatan seperti itu. Maka kalau Bapak tadi mengusulkan jadi presiden, ya, saya sudah jadi presiden tokoh agama sedunia. Salah seorang presiden, presiden tokoh agama se-Asia. Kalau sekedar jabatan presiden, bukan itu, bukan jabatan. Harus dipastikan siapapun dari kader-kader umat, kader Muhammadiyah, jabatan apapun harus bermanfaat bagi umat dan bagi bangsa. Bukan untuk gagah-gagahan gitu. Saya kira jabatan-jabatan itu bukan untuk gagah-gagahan. Harus dilakoni dengan jangan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini orang kemudian meninggalkan al-haq, memilih al-batil, mencampur aduk karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya diskusi sama istri, udah kita hidup sederhana saja. Ya, saya akan mundur dari pegawai negeri, mundur dari ya, tentu guru besar. Ya. Karena bagi saya titel-titel itu apalah gitu ya. Karena jalan keluar ini harus ada sebuah alat perjuangan formal secara politik. Sementara sudah 3 kali saya merasa ingin mempersatukan partai-partai Islam 2009 agar membangun koalisi strategis, nggak ada yang mau. Diundang ke PP Muhammadiyah. 2014 kumpul lagi atas nama MUI, waktu itu sebagai ketua umum MUI, rapat 1, 2, 3, 4 kali, rapat kelima mau ngambil keputusan, tokoh senior Partai Islam, Bapak MUI nggak usah cawe-cawe, biarlah nanti Pak Hatta Rajasa, PAN, Menteri, Pak Surya Dharma Ali, Pak Tifatul Sembiring, Pak siapa lagi, Muhaimin Iskandar, biar mereka lah ngobrol-ngobrol setelah rapat kabinet. Jadi nggak mau MUI ikut campur hanya untuk mempersatukan mereka. Karena mereka bersatu minimal 30% seluruh perolehan suara bisa mencalonkan seorang calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi ini tidak dilakoni. Maka ya saya berpendapat sebagai pembelajar politik, kalau tidak ada perubahan tentang proses politik kita 2024, apalagi kemarin mau ditambah 3 periode, mau diperpanjang 2 atau 3 tahun, untung dia halang-halangi kan. Tapi ini belum tentu loh, nggak bisa kita pegang kata-kata ini. Tahu besok ya itu kawan baik saya Profesor Azumardi Azra, promotornya Pak Bali di UIN dulu itu. Ini jangan kita pegang kata-katanya karena sudah sering berbohong katanya. Ya boleh jadi juga ya. Tapi ya saya kira nggak akan berani lagi. Katanya ada big data 110 juta mengusulkan. Begitu ditagih oleh mahasiswa nggak mau diberikan. Nah gimana cara? Ada yang nggak sabar ya. Kalau saya tetap bersabar ya. Maka oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan ya, antara lain doa. Perbanyak doa. Bagus itu salawat ya. Katanya dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ulama Betawi itu.
Bapak dari Profesor Tuti Alawiyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina, mau pakai sayyidina, ini bukan dari Muhammadiyah. Wa ashghiliz zalimina bizzalimin. Sibukkanlah orang-orang zalim itu untuk berantem sesama mereka. Ini kelihatannya ada gelagat sudah mulai berantem nih. Wa ashghiliz zalimina bizzalimin. Sibukkanlah orang-orang zalim untuk berantem sesama mereka. Wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkanlah kami dari cengkeraman mereka dengan selamat. Ini doa politik ini. Nah, awalnya selawat Allah, kalau di Jakarta itu dilagukan enak ya. Ini orang Muhammadiyah jarang melantunkan selawat ya. Nah, dalam hati aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimina bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Namanya selawat apa? Ishghil katanya. Tapi saya sering miris Bapak Ibu kalau dengar selawat itu. Karena kenyataannya sepertinya sholawat orang lain yang makbul. Ya jelas mereka tidak bersolawat. Mereka tidak punya sholawat, orang-orang zolim. Yang terjadi kira-kira doanya itu wa ashghilil muslimina bil muslimin. Sibukkanlah orang-orang Islam itu untuk berantem sesama mereka. Ini soal ukhuwah Islamnya miris. Miris sekali. Saya dulu dengan Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum, senior saya di Gontor, kita ingin merajut khususnya NU dan Muhammadiyah. Itu susah Pak. Kalau ada calon presiden dari Muhammadiyah katanya orang-orang NU nggak akan setuju. Saya dengar langsung, baru kemarin minggu lalu bilang nggak mungkin Pak Din kalau ada dari Muhammadiyah. Ini pernyataan ini. Sebaliknya gimana kalau ada dari NU, Muhammadiyah enggak setuju juga katanya. Enggak, insya Allah enggak. Itu ada buktinya katanya. Pendukung Gus Dur kan mengeritik pendukung Pak Amin Rais, engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Gitu. Ini nestapa sering terus menerus kita rajut. Sebagai ketua Dewan Pertimbangan MUI kita bicara itu dulu, ketua-ketua umum ormas ya. Dan sekarang ada grup WA Majelis Silatul Fikri, sering saya undang sambil prakarsa kumpul, alhamdulillah bersatu. Cuma sayangnya di antara kita ini kalau sudah menyangkut politik itu bukan untuk umat, untuk kelompoknya sendiri. Bila perlu di sebuah kementerian ya diganti pejabat-pejabat dari organisasi lain, hanya dari kelompoknya sendiri. Dan bila perlu ada kebijakan-kebijakan ya menguntungkan sendiri. Inilah yang menjadi masalah di tubuh umat ini. Paling akhir sekali Bapak Ibu, sudah dekat waktu iftar. Dalam kondisi seperti itu, pertama kita melakukan uzlah. Bukan pergi kemana-mana. Tarik diri, jangan berada pada radius orang-orang yang menggantikan kebenaran dengan kebatilan atau yang mencampur adukan. Kalau tidak kuat, anak-anak muda Muhammadiyah, jangan karena jabatan kemudian kehilangan jati diri. Jangan karena ya itu sebenarnya permen karet aja itu. Kehilangan gairah kita untuk berjuang, berdakwah dan berjihad. Maka lawannya itu jangan terjebak kepada penyakit alwahan. Apa itu alwahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Insya Allah ya hidup sederhana tapi berkah. Insya Allah rezeki dari Allah itu akan datang dari sisi yang tak terduga. Tapi kalau kita sudah hubbud dunya, terjebak pada materialistik, inilah politik yang sangat pragmatis, politik Indonesia yang sangat materialistik, hedonistik, menjadi rusak keadaan. Harus tampil ya. Dan Muhammadiyah harus menjadi ujung tombak ya. Laskar Pelangi abad baru, Laskar Pelangi kekinian, menampilkan nilai-nilai keutamaan ini.
dan kita mau, kita mampu asalkan kita mau gitu. Jadi mudah-mudahan percakapan kita pada hari ini, saya sangat mengapresiasi kepada Muhammadiyah Kalimantan Barat, pada UMP ya, yang mengangkat ini, dan mudah-mudahan ini juga menjadi virus positif ya. Paling tidak di lingkungan Muhammadiyah, di lingkungan Islam, dan saya yakinnya masih banyak ya di tubuh umat ini lingkaran besar yang punya idealisme, yang punya jati diri. Itulah yang harus kita kumpulkan sekarang ini. Selamat kepada UMP, semoga semakin berkembang. Ya, tadi saya banyak bicara sama Pak Rektor di mobil, walaupun saya tahu permasalahan khususnya di luar Jawa, apalagi di Kalimantan ini, namun ya saya lihat setelah saya tidak datang 2 tahun, 2-3 tahun, ada tanda-tanda kemajuan ini ya. Dan kepada warga Muhammadiyah semua, marilah kita menjadi laskar zaman untuk berjuang demi izul Islam wal muslimin. Terima kasih, mohon maaf, nafsuru minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Din Samsudin MA yang telah menyampaikan tausiahnya dengan sangat menarik pada sore hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan semangat dari tausiah Bapak Din Samsudin yang kemudian akan kita kembangkan dan kita tularkan ke seluruh masyarakat, sehingga sesuai dengan pesan beliau tadi, kita dapat bukan hanya membela tapi juga menegakkan kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena waktu iftar, waktu berbuka sudah mendekat, jadi saya kira tidak ada lagi respon, tanggapan yang bisa saya sampaikan atau saya berikan maksudnya. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Din Samsudin, pada Ibu Rasadiana yang telah berkenan hadir di Pontianak ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dari Pontianak maupun dari daerah atas sambutan yang semangat untuk kegiatan Syiar Ramadan PWM Kalimantan Barat. Untuk itu marilah kita syukuri kegiatan pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Mungkin ada hal yang akan disampaikan sebelum waktu untuk berbuka puasa tiba. Mungkin kepada fotografer, mungkin ya. Untuk panitia mungkin atau fotografer mungkin akan mengabadikan terlebih dahulu beliau-beliau yang ada di depan ini, kita persilakan. Kepada panitia, kami minta untuk mengambil foto para narasumber dan yang hadir di depan kita.
foto dulu sekali lagi pakai HP Bapak. Pak siapa? Bapak, sekali lagi mungkin, sekali lagi kami minta untuk berfoto menghadap peserta. Jadi panitia bisa membelakangi peserta. Baik, panitia. Oh ya. Ketua wilayah sama istri. Panitia, kepada panitia kami minta untuk mengambil foto kepada ibu dan ketua Asia Kalimantan Barat. Oke. Sama